dengan orang-orang kita atau anggota-anggota kita. Yang disebut orang-orang atau satu organisasi biasa ini kebanyakan mereka ngumpulnya di pusat. Tapi lembaga adat ini berbeda. Kita ini adanya di wilayah terbawah, istilahnya adanya di daerah. Nah itulah makanya koridor yang negara buat itu nanti ada LAD, Lembaga Adat Desa. Nah, lembaga adat desa isinya adalah orang-orang lelentari di desa masing-masing. Nah, dari LAD tersebut, nanti kan kita harus mikirin, yuk masuk organisasi lentari adat penghasilannya apa, ya kan? Dapat penghasilan apa atau bisa makan dari mana sistemnya nanti. Nah, lentari nanti kami memberikan bimbingan teknis terkait pertanian, peternakan dan lain-lain pun nanti kita bentuk yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya ke situ, koridornya sudah ada. Nah, jadi yang namanya BUMDes ini bukan milik desa begini-begini mereka yang atur pemerintah. Tidak. Kita ini orang adat harus memberdayakan diri kita masing-masing. Kita yang tahu nih, misalkan di Garut kita bisnisnya apa nih, saya biasa keramba ikan gini-gini gitu. Nah, kita nih sebagai nanti Lentari Garut ini berkolaborasi dengan pusat, bagaimana caranya nih kita membuat surat permohonan bantuan perikanan misalkan ke dinas terkait. Nah ayo kita sama-sama kan, nanti hasilnya kemana? Bukannya ke pimpinan, bukan, rakyat yang di bawah. Nah rakyat itu siapa? Lah kita lah, orang adat yang ada di daerah. Nah kami dari divisi pemberdayaan manusia adat atau orang-orang adat seperti itu. Kalau kita sudah kuat dari divisi ekonominya, otomatis mau rapat mau apa kan enak. Diundang rapat sama Bu Elis atau dengan Bu Ani, ya kan, atau Ibu di mana? Oh ya jarang, bensin ada, apa ada. Toh begitu, kenapa? Ekonominya harus kita bangun di daerah. Nah, kebanyakan kan saya kemarin ada yang tanya, oh nggak bisa, BUMDes itu bukannya kah pemerintah yang bikin, bukannya desa yang bikin. Nah BUMDes itu adalah satu sarana bagi kita. Nah kita lah orang-orang adat yang mengisi di situ, bukannya orang kuwu doang, orang ini doang. Inilah koridornya seperti itu. Jadi nanti kita ini semua bisa berembukan ke arah sana. Mau kita tingkatkan apa nih? Nah, warga kita mana, yang penting intinya kita punya anggota, ya toh? Nah, anggota ini punya istilahnya punya pimpinan apa. Nah, dalam Lentari ini itu ada urutannya. Nanti setelah adanya rapat kesepakatan ini, kami dari DPP atau dari pusat ini akan membuat surat mandat namanya. Mandat untuk pembentukan satu strukturnya, misalkan di sini DPD. Nah, kami memberikan mandat untuk pembentukan DPD kepada saudara yang ditunjuk, misalnya Ibu Ani dan kawan-kawan, untuk membentuk satu kepengurusan. Nah, ketika sudah sampai dapat hasilnya, nah dilaporkan ke kami dan sudah siap, nah nanti baru diadakan pelantikan terhadap pengurus tersebut. Nah, pelantikannya ini tidak sekonyong-konyong. Jadi disinilah yang namanya ritual adat terjadi, macam-macam terjadi, disaksikan oleh penguasa. Bupatinya kita undang, apanya kita undang. Nah, itu urusan dengan timnya. Nanti punya saudara atau kenalan-kenalan di mana, ayo bersurat, ya kan, ayo kami ingin mengadakan pelantikan terhadap ini dengan siapa, SK-nya ini ada semua. Nah, teknik pelantikannya setiap daerah itu berbeda. Kenapa? Karena terkait adat. Misalkan di sini nanti ya, kalau kita di Banten kan ada waktu bilang namanya untuk pelantikan raja-raja. Nah di sini namanya apa? Nah itu kan kita juga bicarakan. Apakah nanti ada patakannya yang memang kita siapkan khusus? Adakah kali surat mandatnya akan terus dalam suatu tabung bambu yang dianyam dengan baik? Kan namanya itu adalah suatu adat ya, tapi seninya ini kan maksudnya budaya kan, tadi ada yang nanya kan seperti apa. Nah di situ nanti ketika kita mengadakan satu ritual pelantikan, nah nanti ya divisi keseniannya ya kendang pencaknya, ya kan, yang lain-lain itu kan kirapnya kan ada. Semua ini akan bersatu di situ. Makanya jangan, Pak, kalau kita bicara adat, seniannya nggak diajak kan, ya kan, budayanya nggak diajak kan, salah. Ketika adat ini berjalan, budayanya dan lain itu ikut nanti. Nah, jadi tadi seperti itu. Jadi kalau kami secara praktis, ketika kita mau bicara bisnisnya, bagaimana ke depan, ayo kami membantu memberikan bimbingan teknis nanti. Apakah teknis jurnalistik, ya kan? Apakah teknis yang lain-lain? Kenapa? Supaya kita ini bisa giat dan bisa ada hasil
hasilnya. YouTube-nya nanti muncul, websitenya muncul, apa semua kami bisa berikan pelatihan. Nah, ibu tinggal menyiapkan orang-orangnya saja. Nanti yang penting punya keinginan dan lain-lain. Demikian, jika ada yang ditanyakan silakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambah lagi, ini Bapak Mujahidin namanya. Panggilannya Pak Didin, dia asli dari NTB ini. Domisili di Jakarta, beliau ini sekjen sekarang. Sekjennya ini Bapak Hidayat Sudirdi, orang DKI Jakarta. Jadi kami dari ujung sana, tengah sini, di situ. Kalau saya juga mau kenalan ya? Ya. Iya, sok. Saya juga Pak Didin, nama saya Henry ya. Dan biru. Saya nggak percaya bahwa